Beberapa kasus pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan di Kabupaten Langkat. Kasus kriminal seperti tewasnya guru yang dibunuh siswanya, kasus korupsi P3K, pencurian, narkoba telah mencoreng nama baik Kabupaten Langkat dari kacamata hukum. Pertanyaannya, andai kata Anda terpilih sebagai bupati, apa tindakan yang dapat Anda lakukan dan apa upaya pemulihan nama baik Kabupaten Langkat? Waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hari ini memang persoalan-persoalan itu harus jujur sedang kita hadapi. Tetapi bukan tidak ada solusi dalam hal tersebut. Asal kita punya kesungguhan, punya niat baik, dan punya satu iktikad untuk mengembalikan marwah dari negeri Langkat yang bertuah ini. Saya kira kuncinya adalah terletak kepada top leadernya, kepemimpinannya. Apabila kepemimpinannya kita hadirkan sebagai sebuah kepemimpinan yang berketeladanan, maka saya kira inilah langkah pertama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi. Kenapa? Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, bahkan mungkin kita termasuk orang yang bersalah ketika persoalan ini terjadi di hadapan kita. Karena sekarang kita sedang krisis kepercayaan. Tetapi kita berharap bahwa langkah-langkah hukum dan keteladanan seorang pemimpin itu bisa menjadi contoh nyata untuk mewujudkan satu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang benar-benar mengayomi, pemerintahan yang benar-benar bisa menjadi milik bersama. Saya sering berkata, kepemimpinan ke depan harus berorientasi kepada pelayanan dan bukan dilayani. Dengan demikian, pelan-pelan persoalan hukum dan nama baik Kabupaten Langkat insya Allah akan bisa dipulihkan. Baik, waktu telah habis. Ya, mohon tetap tenang. Tetap tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 01 untuk memberikan sanggahan kepada calon Bupati nomor urut 02 dengan durasi waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Sekali lagi saya tidak ingin menyanggah. Kita ini kalau yang baik harus dikatakan baik. Apa yang dikatakan Adinda Iskandar itu benar. Tapi mohon maaf tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Leadership saja tanpa satu teamwork ini nol. Ya, kepemimpinan yang dimaksudkan Adinda Iskandar ini sudah benar, adalah pemimpin yang tepat, yang tahu menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk bagaimana menciptakan sebuah birokrasi yang bersih. Tapi di dalam prakteknya tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Harus melibatkan semua. Bagaimana setiap tindakan-tindakan kita, pertama tidak melanggar regulasi, apalagi sampai melanggar hukum. Nah, untuk itu perlu teamwork, satu kerjasama dari semua bidang. Hari ini kan semua boleh dilibatkan dengan peraturan pemerintah, apalagi ke depan nanti ada ketahanan pangan. Kalau menyangkut ketahanan pangan itu menyangkut tentang kehidupan masyarakat secara regional, secara menyeluruh. Untuk itu bagaimana kita menjadikan supaya sistem yang kita buat paling tidak, mohon maaf untuk mengatakan nol korupsi, jari korupsi, itu saya tidak meyakini itu. Kenapa? Tidak segampang itu. Perlu waktu yang panjang dan perlu keterlibatan dari semua pihak. Saya pikir sekali lagi yang saya sampaikan, ide yang disampaikan Iskandar itu cukup baik, tapi perlu tindak lanjut, perlu keberagaman, kolaborasi untuk menciptakan. Mohon maaf, waktu sudah habis. Ya, tetap tenang. Tetap Bapak tenang. Ibu, kita mohon. Bapak Ibu, tetap kondusif. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 02 untuk memberikan sanggah balik dengan durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya memang tidak mengatakan bahwa segala sesuatunya itu seperti yang Anda bilang mudah seperti membalik sebuah telapak tangan. Tentu ini tidak akan mudah. Tapi tentu ini harus kita tekadkan, bisa kita mulai, bisa kita laksanakan, bisa kita kembalikan negeri Langkat ini marwahnya menjadi negeri yang benar-benar bertuah dan bermartabat. Kalau kita menjalin kerjasama dengan semua pihak, DPRD, aparat penegak hukum, semuanya kita harus duduk bersama, kita harus mencari solusi ini. Dan kami
Nanti apabila dipercaya tentu juga harus tetap patuh kepada regulasi. Di samping juga kita harus mau mendengarkan masukan-masukan dari seluruh elemen termasuk elemen penegak hukum. Sehingga bagaimana supaya pemerintahan ke depan itu bisa terselenggara dengan baik, bersih, dan bermarwah. Mohon Saya kira maaf, itu. waktu sudah habis. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk paslon 01 dan paslon 02.